apakah Tuhan itu benar-benar ada? Pertanyaan ini bukan sekadar diskusi ringan. Ini adalah pertanyaan yang telah membentuk peradaban manusia. Dari lahirnya agama-agama besar, hingga perkembangan ilmu pengetahuan modern, semua berangkat dari rasa ingin tahu tentang siapa yang menciptakan kita dan untuk apa kita ada. Sebagian orang menemukan jawabannya lewat iman dan agama. Sebagian lain menolak dan menyebut diri ateis. Hari ini kita akan bahas panjang lebar bagaimana sudut pandang agama, bagaimana pandangan ateis, dan apa yang bisa kita pelajari dari perdebatan abadi ini. Jadi, siapkah kamu membuka pikiranmu? Sebelum masuk ke argumen modern, mari kita lihat sejarah singkatnya. Di zaman prasejarah, manusia purba memandang alam dengan rasa takut sekaligus kagum. Petir, gunung berapi, matahari dan bulan, semua dianggap sebagai wujud kekuatan gaib. Lalu lahirlah kepercayaan pada dewa-dewa alam. Di Mesopotamia dan Mesir kuno, manusia mulai membentuk sistem kepercayaan yang lebih terstruktur. Ada dewa matahari, dewa laut, dewa perang, dan dewa kesuburan. Di Yunani dan Romawi, muncul dewa-dewa seperti Zeus, Poseidon, Hera, dan Apollo. Dewa-dewa ini dipercaya ikut campur dalam kehidupan manusia sehari-hari. Namun kemudian, muncullah agama-agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam. Mereka memperkenalkan konsep baru, Tuhan yang Esa. Satu Tuhan, pencipta langit dan bumi, penguasa atas segalanya. Di Asia, konsepnya berbeda lagi. Dalam Hindu, ada banyak dewa, tapi semuanya mengarah pada satu realitas tertinggi, yaitu Brahman. Dalam Buddha, fokusnya bukan pada Tuhan personal, tapi pada jalan menuju pencerahan. Dari sini kita bisa lihat, pencarian tentang Tuhan adalah naluri universal manusia. Setiap budaya, di setiap zaman, selalu punya versinya sendiri tentang Sang Pencipta. Bagi orang beragama, keberadaan Tuhan dianggap jelas dan nyata. Ada beberapa argumen utama. Pertama, argumen kosmologis. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Alam semesta ada, maka pasti ada penyebab pertama. Dan penyebab itu tidak mungkin disebabkan oleh apapun. Dialah Tuhan. Kedua, argumen teleologis atau argumen desain. Lihatlah keteraturan alam semesta. DNA manusia yang rumit. Tata surya yang bergerak dengan presisi. Hukum fisika yang konsisten. Bagi orang beriman, semua ini mustahil hanya kebetulan. Ada perancang agung di baliknya. Ketiga, argumen moral. Dari mana manusia tahu perbedaan baik dan buruk? Kalau tidak ada Tuhan, kenapa kita sepakat bahwa membunuh itu salah dan menolong itu baik? Keberadaan hukum moral dianggap sebagai bukti adanya sumber moral yang lebih tinggi. Keempat, pengalaman spiritual. Banyak orang mengaku merasakan kehadiran Tuhan saat berdoa, saat bermeditasi, atau bahkan saat berada di ambang kematian. Pengalaman pribadi ini bagi mereka adalah bukti nyata, meski sulit dijelaskan secara ilmiah. Jadi, bagi orang beragama, semua tanda ini mengarah pada satu kesimpulan. Tuhan itu ada. Namun, ateis punya pandangan yang berbeda. Bagi mereka, tidak ada bukti nyata yang bisa membuktikan Tuhan. Pertama, problem of evil. Kalau Tuhan Maha Baik dan Maha Kuasa, kenapa dunia penuh penderitaan? Kenapa ada bencana? Kenapa ada penyakit dan ketidakadilan? Kenapa anak kecil bisa lahir sakit? Atau orang baik menderita? Pertanyaan ini jadi salah satu kritik terkuat pada konsep Tuhan. Kedua, sains bisa menjelaskan. Big Bang menjelaskan asal-usul alam semesta. Evolusi Darwin menjelaskan keragaman makhluk hidup. Psikologi menjelaskan pengalaman spiritual sebagai hasil kerja otak. Bagi ateis, kita tidak butuh Tuhan sebagai penjelasan. Ketiga, banyaknya agama. Kalau Tuhan memang ada dan jelas, kenapa ada ribuan agama dengan konsep Tuhan yang berbeda-beda?
Mana yang benar? Apakah semua salah kecuali satu? Bagi ateis, ini bukti bahwa agama adalah ciptaan manusia, bukan wahyu ilahi. Bagi ateis, Tuhan bukan realitas, tapi ide. Sebuah mitos kuno yang bertahan karena diwariskan turun-temurun. Menariknya, meskipun berlawanan, kedua pihak ini sebenarnya sama-sama mencari kebenaran. Orang beragama mencari lewat iman, wahyu, dan kitab suci. Ateis mencari lewat logika, observasi, dan eksperimen. Ada juga kelompok agnostik. Mereka berkata, "Aku tidak tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak." Mungkin memang tidak bisa diketahui. Para filsuf bahkan sering berkata, pertanyaan tentang Tuhan itu bukan soal bukti, tapi soal makna. Jadi, bagaimana sebenarnya? Apakah Tuhan itu benar-benar ada? Faktanya, hingga hari ini, tidak ada bukti ilmiah yang mutlak membuktikan bahwa Tuhan ada. Tapi juga, tidak ada bukti mutlak bahwa Tuhan tidak ada. Pertanyaan ini mungkin memang tidak akan pernah terjawab. Dan mungkin yang lebih penting bukanlah jawabannya, tapi bagaimana pertanyaan ini mengubah cara kita hidup. Apakah kita lebih memilih iman atau logika? Apakah kita mencari makna lewat doa atau lewat pengetahuan? Dan apakah jawaban kita benar-benar penting? Atau justru yang lebih penting adalah bagaimana kita memperlakukan sesama manusia? Pada akhirnya, apakah Tuhan itu ada? Jawabannya kembali kepada masing-masing dari kita. Ada yang menemukan Tuhan dalam doa, ada yang menemukan kebenaran lewat sains, dan ada juga yang memilih untuk terus mencari tanpa pernah berhenti. Yang jelas, pertanyaan ini akan selalu hidup, dan manusia akan selalu bertanya, siapa kita, dan dari mana kita berasal. Kalau menurut kamu sendiri bagaimana? Apakah Tuhan itu nyata? Atau semua ini hanya hasil pikiran manusia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kita bisa terus diskusi hal-hal besar seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.